Halo sahabat, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang grup permutasi. Nah, sebelumnya kita harus ketahui dulu apa sih sebenarnya dari permutasi itu. Jadi, permutasi dari A misalnya itu merupakan permutasi dari himpunan A, yaitu suatu fungsi dari A ke A yang merupakan fungsi injektif atau fungsi satu-satu. Sehingga kita dapat mengambil kesimpulan bahwa grup permutasi adalah himpunan permutasi dari A yang membentuk grup di bawah operasi komposisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal. Nah, misalnya didefinisikan alfa adalah suatu permutasi dari himpunan 1, 2, 3, 4, di mana 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 1, dan 4 dipetakan ke 4. Secara diagram, kita dapat menggambarkan untuk fungsi A yang beranggotakan 1 sampai 4 dan juga akan dipetakan ke A dengan anggota 1 sampai 4. Dari pemetaan sebelumnya, kita langsung dapat memetakan 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 4 ke 4. Hasil pemetaan ini kita sebut sebagai alfa. Secara matriks dapat kita gambarkan sebagai alfa yang pada baris pertama berisi jumlah dari himpunan dari suatu permutasi, sedangkan yang di bawahnya merupakan hasil permutasinya, di mana sama dengan sebelumnya 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 1, dan 4 ke 4. Jadi secara garis besar, bentuk diagram, matriks, dan juga bentuk cycle sebelumnya itu sebenarnya sama saja. Nah, untuk memahami komposisi pada suatu permutasi, kita akan mengambil suatu pemisalan. Misalnya, alfa beranggotakan matris yaitu 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 3, 4 ke 5, dan 5 ke 1. Sedangkan beta, anggota matriksnya dapat dipetakan 1 ke 5, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 2, dan 5 ke 3. Untuk komposisinya, beta dot alfa dapat kita mulai operasinya dengan dimulai dari kanan. Jadi setiap pengoperasian pada suatu komposisi itu dimulai dari sebelah kanan, lalu berlanjut ke sebelah kirinya. Maka yang pertama kita operasikan adalah alfa, di mana pada suatu matriks alfa 1 dipetakan ke 2, dan pada matriks beta 2 dipetakan ke 4, sehingga hasil yang dapat kita peroleh kita tulis di sini adalah 4. Nah, untuk bagian di atasnya 1, 2, 3, 4, 5 merupakan suatu himpunan pada suatu grup. Jadi ini adalah anggota yang akan kita permutasikan. Selanjutnya pada matris alfa 2 dipetakan ke 4, 4 ke 2, sehingga kita tulis 2. 3 dipetakan ke 3, dan pada matris beta 3 dipetakan ke 1, sehingga kita tulis di sini 1. Selanjutnya 4 dipetakan ke 5, 5 dipetakan ke 3, sehingga kita tulis 3. Selanjutnya
5 dipetakan ke 1, 1 dipetakan ke 5, sehingga kita tulis di sini 5. Sehingga matris yang didapatkan dari hasil pemetaan dengan beta dot alfa kita dapatkan 1 dipetakan ke 4, 2 dipetakan ke 2, 3 dipetakan ke 1, 4 dipetakan ke 3, dan 5 dipetakan ke 5. Nah, seperti itu bentuk komposisi pada suatu permutasi. Nah, itu tadi bentuk komposisinya. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengetahui suatu grup permutasi? Nah, misalkan kita akan mengambil salah satu dari grup permutasi, yaitu symmetric group S3, di mana S3 merupakan himpunan semua fungsi bijektif atau semua permutasi dari PQR ke PQR. S3 itu mempunyai 6 elemen. Hasil elemen dari permutasi itu dapat kita dapatkan dengan rumus N faktorial. Karena anggota himpunan dari S3 itu ada 3 anggota, sehingga N faktorialnya kita ganti dengan 3 faktorial. 3 faktorial berarti 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Sehingga hasil permutasi akhir yang akan kita dapatkan itu adalah 6 anggota. Nah, dengan permutasi sebanyak 6, langsung kita dapat tuliskan seperti ini. Permutasi ini bisa kita tulis secara random, terserah, asalkan permutasi yang kita tuliskan ini tidak berulang. Misalnya PQR dengan anggota permutasinya PQR, maka selanjutnya tidak ada atau tidak boleh lagi kita menuliskan PQR. Kita peroleh permutasinya atau P3-nya itu 6 anggota, yaitu F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Kemudian kita akan membuktikan apakah permutasi dari S3 ini merupakan suatu grup. Nah, ini dapat disimbolkan dengan memakai anggota grup dari P3 dengan suatu operasi komposisi. Pertama, kita akan membuktikan apakah memenuhi dari sifat tertutup. Namun sebelumnya kita akan membuktikan dengan menggunakan tabel. Nah, pertama pada tabel pertama kita tuliskan semua anggota permutasi yang kita dapatkan dari permutasi dari suatu himpunan S3. Jadi F1, F2, F3, F4, F5, F6, begitu juga di bawahnya. Lalu selanjutnya kita akan melakukan pengkomposisian terhadap F1 dan F1. F1 berarti kita akan mengkomposisikan F1 dengan F1 itu sendiri. Karena F1 itu permutasinya adalah himpunan itu sendiri, sehingga hasilnya adalah F1. Kenapa demikian? Karena P dipetakan ke P akan berakhir ke P. Q dipetakan ke Q akan berakhir di Q, dan R dipetakan ke R akan berakhir di R, sehingga permutasi yang didapatkan itu tetap, yaitu PQR. Selanjutnya F1 dot F2, di mana
pengoperasian pertama kita mulai dari F2. Kita mulai dari sebelah kanan. Kita dapatkan P dipetakan ke P, lalu P ke P, maka hasilnya adalah P. Selanjutnya Q ke R, R ke R, maka kita dapatkan R. Selanjutnya R ke Q, Q ke Q, sehingga kita dapatkan PRQ. PRQ itu sendiri sama saja dengan F2. Maka selanjutnya, karena F1 itu merupakan suatu permutasi yang juga sekaligus menunjukkan suatu identitas, maka semua pengoperasian terhadap F1 itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Sehingga di sini langsung dapat kita tuliskan F3, F4, F5, dan F6. Selanjutnya F2 dot F1. Karena kita kalikan dengan F1 yang merupakan identitas, maka hasilnya di sini adalah F2. Lalu F2 dot F2, di mana kita petakan P ke P, lalu P ke P. Selanjutnya Q ke R, R ke Q, maka hasilnya Q. R ke Q, Q ke R, maka kita dapatkan PQR. PQR itu sama dengan F1. Lalu F2 dot F3, kita mulai dari F3. F3 P ke Q, Q ke R, hasilnya R. Q ke P, P ke P, maka hasilnya P. Karena sudah kita dapatkan RP, maka tentu hasil terakhirnya adalah Q, karena tidak akan ada permutasi yang berulang. Jadi RPQ sama saja dengan F5, maka kita tulis di sini F5. Selanjutnya F2 dot F4. Kita mulai dari F4. P ke Q, Q ke R, maka hasilnya R. Q ke R, R ke Q, jadi RQ. Tentu hasil akhirnya adalah P. RQP sama saja dengan F6. Lalu dengan cara seterusnya kita dapat menuliskan sini adalah F3, F4. Lalu begitu pula dengan pengoperasian selanjutnya. Maka seperti inilah hasilnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut, misalnya kita akan menentukan apakah permutasi itu bersifat tertutup. Nah, kita ambil sembarang FA, FB elemen dari P3. Nah, sehingga untuk setiap FA, FB elemen F3 dengan pengoperasian terhadap FA dot FB juga merupakan elemen dari P3. Misalnya kita mengambil F1 dikalikan dengan F2. Nah, pada tabel sebelumnya F1 dikali F2, F1 dikomposisikan terhadap F2, kita menghasilkan F2, di mana anggota F2 yaitu PRQ yang masih merupakan anggota dari himpunan S3, sehingga hasil dari permutasi ini bersifat tertutup. Suatu himpunan dapat dikatakan tertutup jika hasil dari pengoperasiannya akan menghasilkan anggota dari himpunan
yang ada pada soal. Selanjutnya, kita akan menunjukkan apakah permutasi ini adalah asosiatif. Karena sesuai dengan sifat pada suatu komposisi, maka setiap komposisi itu akan bersifat asosiatif. Maka dapat kita tuliskan untuk setiap FA, FB, FC merupakan elemen P3, di mana untuk FA.FB.FC sama dengan FA.FB.FC. Untuk pembuktian pada sifat asosiatif, kita mengambil 3 angka, dan untuk sifat tertutup kita mengambil 2 angka. Selanjutnya, apakah himpunan ini memenuhi sifat unsur identitas? Nah, pada tabel kita dapat melihat bahwa setiap F1 yang dikalikan terhadap suatu anggota pada P3 akan menghasilkan unsur itu sendiri. Misalnya adalah F1 dot F1 sama dengan F1, F2 dot F1 sama dengan F2, F2 dot F1 sama dengan F3, F4 dot F1 sama dengan F4, F5 dot F1 sama dengan F5, F6 dot F1 sama dengan F6. Selanjutnya akan dibuktikan apakah setiap anggota itu memiliki inverse. Nah, F1 dot F1 sama dengan F1, F2 dot F2 sama dengan F1, F3 dot F3 sama dengan F1, F4 dot F5 sama dengan F1, atau F5 dot F4 sama dengan F1, F6 dot F6 sama dengan F1. Jadi pada komposisi yang akan kita buktikan ini, yaitu di mana setiap pengoperasian terhadap 2 fungsi akan menghasilkan identitas, yang dimana identitas yang kita maksud di sini adalah F1. Sehingga karena memenuhi dari sifat inverse, maka setiap F elemen F3 terdapat F dot F inverse sama dengan F1 sama dengan F inverse dot F. Nah, karena F3 himpunan pada permutasi 3 terhadap suatu operasi komposisi itu memenuhi sifat-sifat, maka F3 terhadap suatu operasi komposisi itu membentuk suatu grup. Nah, namun perlu kita ingat bahwa setiap komposisi pada suatu grup atau pada suatu grup permutasi itu tidak berlaku sifat komutatif. Hal itu dapat dinyatakan dengan suatu penyangkalan. Misalnya kita akan mengambil suatu FA, FB yang merupakan elemen dari P3. Misalnya F2 dot F3 tidak sama dengan F3 dot F2. Dapat kita lihat pada tabel bahwa F2 dot F3 itu sama dengan F5, sedangkan F3 dot F2 itu sama dengan F5, sehingga F5 tidak sama dengan F4. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang grup permutasi, namun kita belum membahas tentang perkalian terhadap permutasi. Nah, untuk lebih mengerti dan lebih paham maksud dari grup permutasi sebelumnya yang telah kita jelaskan, nah, kita akan menguraikan tentang perkalian permutasi.
Karena permutasi adalah pemetaan atau fungsi, maka permutasi dapat dikomposisikan satu dengan yang lain. Komposisi permutasi juga disebut perkalian permutasi yang sesuai dengan komposisi fungsi dan juga komposisi transformasi. Misalkan F dan G permutasi berderajat N yang didefinisikan pada himpunan S yang mempunyai N anggota berbeda. Sesuai dengan definisi, F dan G merupakan fungsi satu-satu dan onto dari S ke S. Oleh karena itu, fungsi komposisi G.F atau F.G yang didefinisikan pada S sebagai berikut. G.Fx sama dengan Gfx untuk setiap X elemen S dan F.Gx sama dengan Fgx untuk setiap S elemen S adalah satu-satu dan onto. Fungsi G.F dan F.G juga merupakan permutasi yang berderajat N. Selanjutnya kita katakan bahwa fungsi komposisi G.F dan F.G sebagai perkalian dan komposisi masing-masing permutasi dari F dengan G dan dari G dengan F. G.F itu dapat ditulis Fg tanpa memakai operasi pada suatu komposisi. Ketika tidak menggunakan operasi pada suatu komposisi, maka kita balik, yaitu dari F lalu ke G, karena setiap pengoperasian pada suatu komposisi itu selalu dimulai dari kanan. Dan untuk F.G itu dapat ditulis GF. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Misalkan F itu merupakan suatu matriks di mana himpunannya itu yaitu terdiri dari A sampai dengan D, dan untuk permutasinya atau pada baris kedua yaitu C, A, D, B. Dan G juga merupakan matriks yang himpunannya terdiri sampai dengan A sampai dengan D dengan permutasi atau pada baris kedua itu B, C, D, A. Maka untuk pengoperasian antara G.F terhadap A, yaitu kita mulai dari F, di mana A itu dipetakan terhadap C. Nah, pada G, C itu dipetakan terhadap G, sehingga hasil dari G.F terhadap A sama dengan D. Selanjutnya, G.F terhadap B, di mana B dipetakan terhadap A ke B, maka hasil dari G.F terhadap B sama dengan B. G.F terhadap C, C dipetakan ke D, D dipetakan ke A, sehingga G.F terhadap C sama dengan A. G.F terhadap D, D dipetakan ke B dan B dipetakan terhadap C, sehingga G.F terhadap D sama dengan C. Jadi hasil perkalian antara G.F sama dengan matriks A ke D, D ke B, C ke A, dan D ke C. Nah, dengan cara yang sama, kita juga dapat menuliskan F.G. Namun, F.G itu tidak sama dengan G.F, atau dengan kata lain, komposisi permutasi itu tidak komutatif. Ada dua definisi yang harus kita ingat, yaitu di mana jika suatu himpunan misalnya A kita petakan terhadap suatu fungsi A ke A satu-satu, maka F itu disebut dengan permutasi. Nah, yang kedua, misalkan F dan G dua permutasi yang masing-masing berderajat N yang didefinisikan pada himpunan S, F dan G dikatakan sama jika dan hanya jika Fx sama dengan Gx untuk setiap X elemen S dan ditulis F sama dengan G.
di mana himpunan A disebut himpunan yang elemen-elemennya itu dipermutasikan. Apabila elemen-elemen yang dipermutasikan itu diketahui, maka permutasi dengan notasi 2 baris dapat dinyatakan dalam notasi siklis atau dalam bentuk sikel. Nah, permutasi itu dapat diuraikan menjadi bagian-bagian yang elemen terakhirnya itu mempunyai bayangan elemen pertama. Nah, setiap bagian disebut sikel. Jadi suatu sikel yang terdiri atas 2 anggota disebut transposisi. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan masuk ke contoh soal saja. Nah, kita akan mengubah setiap permutasi berikut ini menjadi sikel-sikel. Nah, pada suatu himpunan yang terdiri dari 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3, dan 3 dipetakan ke 1. Nah, yang pertama 1 dipetakan ke 2. Kita tuliskan seperti ini. 2 dipetakan ke 3 kita tuliskan seperti ini, dan 3 dipetakan ke 1, sehingga bayangan 3 adalah 1. Bayangan yang dimaksud di sini adalah angka yang akan kembali ke angka awalnya, sehingga angka itu tidak dituliskan. Nah, sehingga dapat kita tuliskan seperti ini, yaitu 1, 2, 3, yang maknanya adalah 1 dipetakan ke 2, 2 dipetakan ke 3. Karena berakhir di sini, maka artinya 3 dipetakan ke 1. Nah, masih berhubungan dengan sikel. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke contoh soal berikutnya. Kita akan menuliskan sikel berikut ini dalam notasi 2 baris. Nah, di sini terhadap suatu sikel ini 1 dipetakan ke 3, 3 dipetakan ke 4, 4 dipetakan ke 2, dan 2 dipetakan ke 1. Nah, sehingga dapat kita tuliskan. Pertama, kita menuliskan semua bagian yang di atas itu secara berurut, yaitu 1, 2, 3, 4. Lalu kita tuliskan hasil permutasi pada baris kedua. Nah, sehingga kita mendapatkan 1 ke 3, di sini kita tulis 3, 2 ke 1, di sini 1, 3 ke 4, di sini 4, dan 4 ke 2, di sini adalah 2. Nah, seperti ini hasil dari bentuk sikel yang dinotasikan dalam 2 baris. Selanjutnya kita akan menuju ke permutasi siklis. Nah, perlu kita ingat kembali bahwa siklis itu menunjukkan suatu perputaran yang berbentuk lingkaran. Nah, pada suatu definisi, suatu permutasi F yang berderajat N di mana menukar tempat M objek, katakan A1, A2 sampai dengan AN putaran dikatakan permutasi siklit berderajat M atau M putaran, dan N kurang M objek sisanya invarian atas F. Jadi dari definisi ini, setiap putaran yang kita dapatkan maka sisanya itu harus invarian. Invarian artinya adalah sisa dari suatu dari himpunan atau putaran yang kita dapatkan itu akan dipetakan terhadap dirinya sendiri. Perlu kita ingat pada notasi permutasi siklik ini kita gunakan baris. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Ini kita bisa lihat F yang terdiri dari matris pada himpunan 1 sampai dengan 6 dan permutasinya adalah 2, 4, 1, 3, 5, 6. Nah, lihat di sini 1 dipetakan ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, 3 ke 1. Ada 2 sisa yang kita dapatkan, yaitu 5 ke 5 dan 6 ke 6. Nah, secara sikel
kita dapat menuliskannya 1 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 3, dan 3 ke 1. Nah, karena pada satu putaran itu dapat kita tuliskan dalam satu baris yang beranggotakan 4, maka fungsi ini kita namakan sebagai permutasi yang berderajat 4 atau fungsi yang mempunyai 4 putaran. Karena sisanya yaitu 5 dipetakan ke 5 dan 6 dipetakan ke 6 yang masing-masing merupakan invarian atau dipetakan terhadap dirinya sendiri, maka fungsi ini termasuk permutasi siklik.